Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Walan Aulia Putri. Ana min syu'bati tadrisil lughatul arabiyyah faslun alif mustawa tsani. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu teori belajar dalam psikologi pendidikan, yakni teori belajar konstruktivisme. Adapun sub-sub materi yang akan kita bahas pada materi teori belajar konstruktivisme sebagai berikut. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة. Oke, submateri yang akan kita bahas yang pertama ialah pengertian teori belajar konstruktivisme. Apa sih itu teori belajar konstruktivisme? Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang bersifat generatif, yakni suatu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajarinya. Dalam konteks ini, konstruktivisme dimaknai yakni kegiatan manusia dalam membangun dan menciptakan pengetahuannya yang pastinya sesuai dengan pengalamannya. Selanjutnya, adapun tokoh-tokoh yang mengemukakan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama ialah Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan mengenai teori belajar konstruktivisme yang kita kenal dengan teori konstruktivistik individual kognitif. Apa sih itu teori konstruktivistik individual kognitif? Teori konstruktivisme individual kognitif adalah teori yang dikembangkan oleh psikolog Jean Piaget yang pastinya. Di sini, menurut teori ini, setiap individu membangun pemahaman unik mereka sendiri tentang dunia mereka melalui kognisi atau proses mental. Adapun tokoh yang kedua ialah Lev Vygotsky. Teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky kita kenal dengan teori konstruktivistik sosial budaya. Apa sih itu teori konstruktivistik sosial budaya? Teori konstruktivistik sosial budaya adalah teori belajar yang menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial antara individu dan lingkungannya. Teori ini menggabungkan konstruktivisme dan teori sosial budaya untuk menjelaskan bagaimana individu membangun pengetahuan dan keterampilan mereka melalui interaksi sosial dengan lingkungan sosial mereka. Dalam teori ini, pembelajaran terjadi melalui proses sosial yang melibatkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu dan lingkungannya. Adapun ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, mencari tahu dan menghargai sudut pandang pendapat siswa. Kedua, pembelajaran dilakukan atas dasar pengetahuan awal siswa. Ketiga, memunculkan masalah yang relevan dengan siswa. Yang keempat, menyusun pelajaran yang menantang dugaan siswa. Yang kelima, menilai hasil pembelajaran dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Yang keenam, siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, setiap pandangan sangat dihargai dan dibutuhkan. Yang kedelapan, mendorong kerjasama bukan untuk bersaing. Yang kesembilan, kontrol kecepatan dan fokus pembelajaran ada pada siswa. Dan yang kesepuluh adalah pengalaman pembelajaran tidak lepas dari pengalaman yang dialami langsung oleh siswa. Selanjutnya, prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa kecuali adanya keaktifan dari siswa itu sendiri. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Dan yang kedelapan, menyesuaikan kurikulum untuk menghadapi anggapan siswa. Adapun proses teori belajar konstruktivisme, yang pertama adalah adanya peran siswa. Di sini peran siswa adalah aktif, niat belajar, dan kemampuan awal. Yang kedua adalah peran guru. Peran guru di sini ialah memahami, membantu, dan tidak memaksa. Yang ketiga adalah sarana belajar seperti media, bahan ajar, fasilitas, lingkungan, dan lain sebagainya.
Dan selanjutnya adapun evaluasi belajar. Di sini evaluasi belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah evaluasi belajar sumatif dan evaluasi belajar formatif. Apa sih itu evaluasi belajar formatif? Evaluasi belajar formatif adalah evaluasi belajar yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, baik itu awal pembelajaran maupun akhir pembelajaran. Dan yang kedua adalah evaluasi belajar sumatif. Nah, evaluasi pembelajaran sumatif ini ialah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan lulus atau tidaknya siswa. Evaluasi belajar sumatif ini dilakukan pada akhir pembelajaran, yakni di mana evaluasi belajar sumatif ini adalah kumpulan dari evaluasi belajar formatif. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari teori belajar konstruktivisme. Yang pertama adalah kelebihan dari teori belajar konstruktivisme, antara lain dalam aspek berpikir, dalam aspek kemahiran sosial, dalam aspek kesenangan, dalam aspek mengingat, dan dalam aspek kepahaman. Selanjutnya, adapun kekurangannya juga. Yang pertama, mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, guru hanya menjadi pemotivasi dan mediasi dalam proses pembelajaran. Peran guru hanyalah sebagai pendidik dan menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri, serta situasi dan kondisi sekolah tidak semuanya sama. Selanjutnya, yang terakhir adalah hakikat teori belajar konstruktivisme. Adapun proses dari hakikat teori belajar konstruktivisme, yang pertama adalah tahap pengenalan, yang kedua pembelajaran kompetensi, yang ketiga tahap pemulihan, yang keempat tahap pendalaman, dan yang kelima tahap pengayaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.